Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka pembacaan salawat burdah kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka juga menggelar pengharapan kita untuk mendapatkan syafaat beliau baik di dunia ini maupun terutama di akhirat nanti. Beliau adalah orang yang paling mendapatkan karunia teragung dari Allah. Beliau juga adalah karunia teragung itu sendiri bagi seluruh kehidupan. Jadi nikmat teragung itu mendapatkan karunia teragung pula. Untuk seluruh makhluk yang lain beliau adalah karunia teragung, tapi beliau juga mendapatkan support berupa karunia teragung. Dapat apa beliau? Beliau enggak tanggung-tanggung mendapatkan Allah, ya. Yang mendapatkan Allah itulah makhluk yang paling bergengsi, paling kredibel, paling tertinggi martabatnya di hadapan Allah, sekaligus paling disayang oleh seluruh makhluk-makhluk di dunia ini. Mendapatkan Allah itu melalui ma'rifat. Jadi ma'rifat itu pintu untuk mendapatkan Allah. Apa itu ma'rifat? Ma'rifat itu berupa karunia yang dengan karunia itu orang mengenal Allah. Mengenal, ya. Mengenal itu mengandaikan, menunjukkan adanya keakraban antara yang mengenal dengan yang dikenal. Akrab. Yang mengenal itu akrab dengan yang dikenal itu akrab dengan yang mengenal. Dan hubungan antara yang mengenal dengan yang dikenal ini menjadi hubungan yang paling istimewa di antara keduanya. Nah, orang yang mengenal Allah itu disebut sebagai al-arif billah. Orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu saja, ya, puncak tertinggi dari orang ma'rifat itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang paling kenal siapa Allah, beliau yang paling paham tentang firman-firman Allah Ta'ala itu sendiri. Beliau adalah orang yang paling mengamalkan firman-firman Allah Ta'ala itu. Al-arifu huwallazi tahura qalbuhu, kata Syekh Abu Yazid Al-Bistami. Orang ma'rifat adalah dia yang hatinya suci. Suci dari apa? Suci dari adanya kehendak-kehendak kepada yang lain. Suci dari adanya tujuan-tujuan yang selain Allah Ta'ala. Suci. Jadi karena itu kita memiliki tujuan dalam hidup ini, pastikan fokus terkuat dari tujuan kita itu adalah Allah Ta'ala. Dan segala sesuatu yang lain itu sah untuk menjadi sarana demi terlaksananya suluk kita untuk sampai kepada tujuan tersebut. Huwallazi tahura qalbuhu, orang yang hatinya bersih. Jadi yang dimaksud bersih itu bukan lantas tidak pernah mengerjakan dosa, tidak. Jadi sudah tidak tertambat lagi hatinya kepada selain Allah Ta'ala. Itu bersih namanya. Nanti ya, kalau sudah bersih seperti itu, ada jaminan
yaitu yaghfiru lakallah ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Jadi kalau sudah bersih hati seseorang, maka dosa-dosanya itu jangankan yang sudah dikerjakan, yang belum dikerjakan sudah diampuni. Itu yang disebut dengan istilah diampuni sebelum berdosa. Jadi kalau kita memang tidak punya kehendak kepada yang lain, tidak punya tujuan yang lain, maka kita masuk kategori umat Kanjeng Rasul yang yaghfiru lakallah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Jadi itu dianggap sebagai dosa manusiawi, dan karena itu secara otomatis mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersih hatinya. Terus yang kedua, wa zakat nafsuhu. Orang itu nafsunya itu sudah suci. Loh, padahal ya nafsu diciptakan itu memiliki tabiat membangkang, memiliki tabiat sebagai pengingkar, berakrab ria dengan adanya ketidakpatuhan. Nafsu itu diciptakan. Tapi ketika nafsu itu diriyadhai, dilatih terus, maka nafsu itu akan senantiasa mengkonsumsi kebaikan. Dan ketika sempurna mengkonsumsi kebaikan, nikmat di dalam melahap kebaikan-kebaikan, maka nafsu itu disebut mutmainnah. Nafsu yang sudah tentram di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan, melaksanakan kepatuhan-kepatuhan kepada Allah Ta'ala. Jadi itu nafsu juga loh sebenarnya. Coba nafsu yang sudah matang, nafsu yang sudah secara spesifik mendapatkan undangan VVIP dari Allah Ta'ala, nafsu yang dipanggil oleh Allah dengan mesra dan syahdu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tentram. Itu nafsu loh, jangan dimaknai jiwa. Itu nafsu. Jadi nafsu amarah itu ketika berproses, lama-lama menjadi mutmainnah. Di saat seperti itu, nafsu itu sudah sepenuh-penuhnya menjadi corongan dari kepatuhan, menjadi pengeras suara dari kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulnya. Wahai nafsu yang tenang. Jadi semula nafsu itu ketika amarah itu berkelindan dengan keburukan, kemungkaran dan lain semacamnya, ketika mutmainnah tidak memiliki tujuan apapun selain ketentraman, berdekat-dekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut wazakat nafsuhu. Nafsunya itu sudah suci. Jadi itu tentu saja dengan latihan-latihan, terus latihan untuk patuh, untuk setia, untuk patuh, untuk setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulnya, belajar mengikuti sunnah-sunnah yang tidak cocok dengan selera kita. Nah, itu loh. Kalau yang cocok ya sudah pasti langsung kita include ya. Lah yang nggak cocok itu, coba misalnya Nabi itu kan zalamtu sunnataman ahyal zalama ila. Nabi itu kan menghidupkan malam dengan ibadah itu kan mungkin tidak cocok, tapi sedikit demi sedikit kita lakukan itu, walaupun harus ditebus dengan terkantuk-kantuk di pagi hari, di siang hari dan lain semacamnya. Tapi kita mencoba untuk mencicil mengikuti sunnah Kanjeng Rasul itu. Termasuk juga mengikuti sunnah Kanjeng Rasul adalah berbicara senantiasa jujur, bertindak senantiasa jujur, berbicara senantiasa mengenakkan komunikan atau lawan bicaranya. Sebab beliau itu ahlal wara mantiqan wa asdaq, paling lezatnya orang pembicaraannya dan paling jujurnya orang berbicara. Jadi sudah terbebaskan dari berbagai macam bentuk kebohongan dan berbagai macam bentuk komunikasi yang tidak mengenakkan. Sudah enak itu sudah. Nah, ketika sudah zakat nafsu, maka tanda-tandanya orang ma'rifat juga adalah wa ufidat alaihil anwar min qibalil wahidil ahad. Orang yang sudah bersih hatinya, suci nafsunya,
orang itu akan mendapatkan limpahan cahaya rohani dari Allah. Orang yang mendapatkan limpahan cahaya rohani makin hakul yakin bahwa tujuan hidupnya adalah Allah, makin hakul yakin. Di dalam kehidupan nyata ini kita memerlukan cahaya kok, cahaya lampu-lampu, cahaya matahari di siang hari, kita memerlukan itu. Tanpa adanya cahaya kita tidak bisa bepergian menuju ke tempat tertentu, itu tidak bisa. Kalau bab tentang kehidupan dunia membutuhkan cahaya, apalagi bab tentang suluk kita kepada Allah Ta'ala, suluk kita untuk menuju akhirat sangat membutuhkan cahaya. Nah, ini tanda-tanda dari orang yang beriman. Nah, dari orang yang ma'rifat. Nah, Kanjeng Rasul itu adalah orang yang paling ma'rifat. Karena itu nanti habis ini kita sholawatan kepada beliau dengan harapan moga-moga kita menjadi orang yang terpilih dari kalangan umatnya. Moga-moga sisa umur kita makin akrab dengan Rasulullah, makin akrab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus kita mendoakan moga-moga kelak anak cucu keturunan kita menjadi orang-orang yang setia kepada Allah, setia kepada Rasulnya. Moga-moga kita dalam kehidupan di dunia ini dijauhkan dari berbagai bencana dan malapetaka. Moga-moga kita dijauhkan dari penyakit-penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga hajat kita, hajat baik untuk dunia kita, untuk akhirat kita dimudahkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita mendoakan semoga negeri kita tercinta ini senantiasa dalam keadaan damai, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhin niyat wa ala kulli niyatin salihatin wa ala ma nawa salafus salih wa ala ma nawa sayyiduna Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal